Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Adinda dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan membahas tentang materi reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Baiklah, tujuan pembelajaran yang akan saya jelaskan yaitu: pertama, mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna, mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna, dan mengidentifikasi sifat zat hasil pembakaran. Dalam beraktivitas, kita biasanya menggunakan kendaraan agar dapat berpindah lebih cepat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mobil atau kendaraan yang kita pakai dapat bergerak karena adanya bahan bakar yang digunakan, yaitu bensin atau solar atau bahan bakar yang lain. Dalam prosesnya, bensin mengalami reaksi pembakaran yang terjadi di mesin kendaraan. Bensin yang umumnya kita gunakan dapat mengalami reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan produk berupa karbon dioksida dan uap air. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan gas buang berupa karbon dioksida, karbon monoksida, air, dan partikulat karbon. Pada reaksi sebelumnya, senyawa C8H18 dapat mengalami pembakaran sempurna atau tidak sempurna. Hal ini dapat ditentukan oleh jumlah volume C8H18 dan jumlah oksigen. Semakin terbatas jumlah oksigen, semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi. Zat hasil pembakaran cukup banyak, salah satunya yaitu karbon dioksida. Senyawa ini dapat menyebabkan efek rumah kaca sehingga terjadi pemanasan global. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Hal ini disebabkan karena adanya gas-gas penyebab efek rumah kaca, seperti karbon dioksida dan gas lainnya. Zat hasil pembakaran lainnya yaitu gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida akan berkaitan dengan hemoglobin sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Selain itu, gas karbon monoksida memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian, gas hasil pembakaran lainnya berupa partikulat karbon. Partikulat karbon merupakan serbuk halus yang jika terhirup dapat mengganggu fungsi alat pernapasan. Selain gas karbon dioksida dan karbon monoksida, dampak pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan motor dapat menghasilkan gas belerang dioksida, karena di dalam minyak bumi terdapat belerang. Selain itu, dampak pembakaran tersebut menghasilkan gas oksida nitrogen. Sifat gas belerang dioksida ini saat di udara dapat teroksidasi menjadi gas belerang trioksida. Gas belerang trioksida mudah bereaksi dengan air dan menghasilkan asam sulfat. Saat terjadi hujan, dapat menyebabkan hujan asam. Selanjutnya, yaitu gas oksida nitrogen. Senyawa ini pada kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata. Selain itu, gas oksida nitrogen ini dapat menyebabkan efek rumah kaca seperti gas karbon dioksida. Berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mengatasi polusi udara. Yang pertama, kita dapat menanam pohon di pekarangan rumah dan lingkungan sekitar kita. Kemudian, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan transportasi umum.
Itulah tadi pembahasan mengenai materi reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.